Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sesi berbagi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 6 TK Kecamatan Ajar Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Lia Amalia. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Amalia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir di acara sesi berbagi aksi nyata budaya positif ini. Saya di sini bertugas akan menyampaikan materi yang saya telah pelajari di guru penggerak, itu tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materi sesi berbagi budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah ada yang sudah tahu budaya positif itu apa? Nah, tidak. Ya, kita sering mendengar kata budaya positif. Ya, budaya positif itu tentang perwujudan dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Ada enam hal yang termasuk kepada budaya positif. Di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi maksud dari nilai kebajikan universal itu ada tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin ibu-ibu mengetahui ya apa saja profil pelajar Pancasila itu. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Ayo ibu-ibu mandiri ya. 4. Bernalar kritis ya, berpikir kritis, lalu bergotong royong dan kreatif. Itu elemen profil
belajar Pancasila yang di sana mencakup semua tentang nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, selain di sana juga ada empati, tanggung jawab, banyak sekali ya nilai-nilai kebaikan yang bisa ditanamkan. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, alasan yang mendasari seseorang melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, satu, menghindari hukuman bersifat eksternal. Nah, di sini contohnya seperti ini. Apa ya yang saya dapatkan jika saya tidak melakukan PR atau tidak mengerjakan PR? Itu bersifat eksternal. Jadi kita tuh berpikir, apa ya yang akan saya dapatkan jika saya tidak melakukannya gitu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain bersifat eksternal juga. Ini eksternal juga ya, dari luar. Contohnya seperti ini. Apa ya yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Yang pertama, tidak melakukannya. Dan yang kedua, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Oh, mungkin pujian, mungkin hadiah. Nah, itu maksud yang dari yang untuk mendapatkan imbalan, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Lalu selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, keinginan sendiri bersifat internal. Hal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Saya ingin melakukannya karena saya ingin, karena saya keyakinan dari diri sendiri. Kemudian hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang sehingga menghasilkan identitas gagal. Tentunya kita di TK, di Taman Kanak-kanak, jarang sekali seorang pendidik memberikan hukuman kepada anak. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, apakah ada di sini yang masih menghukum anak tersebut? Tidak ada, karena itu sering kita temuin ya di SD, dari SD ke sana. Kalau di TK jarang sekali ada seorang guru yang menghukum anaknya karena tidak mengerjakan PR. Selanjutnya penghargaan, sesuatu yang diberikan atas dasar melakukan suatu keunggulan, dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum. Baik, contohnya seperti ini. Kalau penghargaan tidak efektif, wah, saya mau melakukannya karena saya akan mendapatkan hadiah. Seperti itu. Itu penghargaan yang tidak efektif, diberikan karena menginginkan suatu hadiah, itu suatu hal. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini contohnya, seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya. Misalkan, ayo coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu. Kemudian ada anak yang bisa menjawab dan ada anak yang tidak bisa menjawab. Kalau anak yang bisa menjawab, seorang guru mengasihkan permen kepada anak tersebut. Tetapi yang tidak bisa menjawab tidak dikasih permen. Itu mengurangi ketepatan. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas yaitu anak itu yang satu diberitahu, seperti ini. Akan diadakan sebuah lomba, misalkan kalau di anak itu lomba mewarnai ya. Nah, satu anak diberitahu, nanti kalau menang kamu dapat hadiah loh gitu. Jadi dia bersemangat, tetapi yang satunya tidak dikasih tahu gitu. Nah, itu perbedaan dari mematikan kreativitas. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu yaitu dapat penghargaan yang diinginkan, jadi selalu menginginkan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, si anak A dan si anak B yang dikasih hadiah itu cuma anak A, otomatis yang B itu merasa iri sehingga merusak hubungan pertemanan mereka. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini contohnya penghargaan menurunkan kualitas itu misalnya seperti ini. Saya dibayar, bekerja itu dibayar. Nah, lama kelamaan saya itu kinerjanya kurang gitu. Jadi kualitas kerja saya itu berkurang. Nah, tetapi yang tidak dibayar, dia terus mengasah kemampuannya untuk
kinerjanya terus meningkat. Itu dari contoh menurunkan kualitas. Kemudian yang terakhir penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum contohnya seorang guru memberikan ranking kepada anak di rapotnya. Yang ranking 1 otomatis juara. Nah, yang ranking kedua dan seterusnya, dia merasa dirinya dihukum. Itu penghargaan menghukum karena dia tidak ranking 1. Nah, dari situlah kita sekarang ya tidak mencantumkan ranking di raport. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ibu-ibu, seringkali kita di TK itu menemukan seorang anak yang dengan berbagai permasalahan. Contohnya seperti ini. Kita menemukan anak yang hiperaktif. Kita jangan langsung menghakimi mereka. Si anak ini nakal, kayak cicing gitu ya. Jangan seperti itu. Tetapi kita cari tahu dulu kebutuhan dasar mana yang dibutuhkan oleh si anak. Apakah dia anak itu hiperaktif karena dia kekurangan kasih sayang di rumahnya misalkan, sehingga di sekolah dia mencari perhatian dengan tidak cicing, tidak mau diam. Atau apakah dia hiperaktif itu karena dia ingin bebas, atau karena dia hanya ingin bersenang-senang gitu, merasa tertekan di rumahnya sehingga di sekolah dia merasa senang gitu. Atau dengan dia itu ingin berkuasa di kelasnya. Seperti itu, kita cari tahu dulu penyebab dari si anak itu, kenapa dia bisa melakukan, dia bisa hiperaktif. Kita cari tahu dulu, sehingga nanti kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Mungkin itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, ada yang kelima yaitu posisi kontrol. Seorang pendidik harus ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan posisi manajer. Di sini saya akan memperlihatkan video dari posisi kontrol supaya ibu-ibu lebih memahaminya. Silakan Bunda. Ya, coba ibu-ibu perhatikan ya, biar kita bisa memahami bagaimana 5 posisi kontrol. Di sini sudah terdapat macam-macam contohnya. Saya juga waktu belajar di guru penggerak bisa lebih memahami dengan melihat video ini. Di sini satu persatu diperlihatkan contohnya posisi kontrol sebagai teman, pemantau, manajer, dan lain sebagainya. Apakah terdengar suaranya Bu? Posisi pembuat bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang mengambil hadiah 20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau ada yang seperti itu, tidak ada ya tentunya. Itu contoh dari posisi penghukum. Selanjutnya, Menghadir menunjuk dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menggunakan dendam. murid menjadi pendendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Nah, saksikan lagi ya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap diri. Nah, itu yang tadi posisi pemerasa bersalah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Si Narennya dipanggil Selamat lagi pagi, ya. Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Nih, gurunya lama Iya, Bu. ya karena posisi Habis teman. ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk Nah, kelas. si murid jadi Urusan absen. merasa santai dengan gurunya ya karena si guru memposisikan dirinya sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu sebagai posisi Posisi kontrol pemantau. sebagai pemantau. Selanjutnya posisi kontrol sebagai
manajer. Yang terakhir guys. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah video tentang 5 posisi kontrol ya. Bagaimana menurut ibu-ibu? Kita sebagai seorang pendidik harus menerapkan dari kelima posisi kontrol itu yang baik menurut kita yang mana? Iya betul, yang posisi kontrol manager. Jadi dia mengembalikan si anak didik, mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada anak didiknya ya, sehingga menjadi seorang anak yang baik. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa kita buat bersama anak-anak. Kesepakatan bersama anak-anak. Nah, di sini saya memberikan keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak saya di sekolah. Ini berdasarkan kesepakatan kami, ya saya dan anak-anak, itu membereskan kembali mainan sesuai yang digunakan, tidak mengganggu teman saat belajar, saling menyayangi, tertib ketika berbaris, mau berbagi dengan teman, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, saling tolong-menolong, dan minta izin sebelum meminjam barang orang lain. Itu keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas, itu contohnya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan pada anak, kita langkah pertama untuk melakukan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bahwa kita berkata kepada anak, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa penyebab kamu melakukan kesalahan tersebut? Pasti kamu ada alasannya. Itu termasuk kepada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar, misalkan seperti itu. Kemudian
kamu kedepannya mau menjadi orang yang seperti apa. Itu di sana kita menanyakan keyakinan kepada anak. Saya telah melakukan praktek segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan di sekolah. Ada seorang anak yang melanggar keyakinan kelas, yaitu saat belajar si anak mengganggu teman-temannya. Nah, saya melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Nanti saya kirim video linknya ya di grup WhatsApp. Mungkin itu next. Ya, yang ini tadi ya, nanti saya kirimkan linknya. Selanjutnya, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu, materi cukup sampai di sini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bulia yang telah memaparkan materinya yang begitu jelas. Mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita masing-masing. Akhir kata, kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan testimoni tentang aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bu Lia Amalia, CGP Angkatan 6. Dalam penyampaian materi tersebut, Bu Lia sangat jelas sehingga mudah dipahami, terutama mengenai posisi kontrol. Di sana Bu Lia menjelaskannya dengan memberikan contoh, yaitu si Naren, sehingga saya dapat dengan mudah memahami materi tersebut. Semoga kedepannya diadakan lagi kegiatan pengimbasan dengan materi yang berbeda, karena sangat bermanfaat bagi diri saya dan saya akan menerapkannya di dalam kelas saya. Semoga Bu Lia selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti CGP ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan testimoni dalam kegiatan sesi berbagi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Lia Amalia, yaitu CGP Angkatan 6. Dalam penyampaian materi sangat jelas, salah satunya yaitu dalam memaparkan sebuah materi keyakinan kelas itu memberikan contoh yang sangat bagus, sehingga kita sebagai peserta mudah dan dapat memahaminya secara langsung. Sekian testimoni dari saya. Semoga Ibu Lia Amalia diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga kedepannya ketika ada aksi nyata lagi menampilkan yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.